Sampai ke Tuhan pun saya akan bantu. Sampai ke surga pun saya akan bantu. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar. Akil terbukti menerima suap, gratifikasi dan melakukan pencucian uang terkait penanganan sengketa pilkada di sejumlah daerah. Vonis itu menjadi hukuman seumur hidup pertama untuk pejabat yang terbukti korupsi. Akil banding atas vonis itu. Untuk membahas hal itu kami akan mengundang Emerson Yunto, peneliti dari Indonesia Corruption Watch, dan juga juru bicara KPK Johan Budi melalui sambungan langsung dari gedung KPK. Dan kami juga telah tersambung melalui saluran telepon dengan kuasa hukum Akil Mukhtar, Tamsil Syukur. Pak Tamsil? Ya, melihat vonis yang dijatuhkan kepada klien Anda, hukuman penjara seumur hidup, klien Anda menyatakan banding. Apa yang membuat Pak Akil merasa bahwa ini tidak adil? Oh, banyak. Nah, itu kan pertimbangannya kan juga dalam hal ini kan majelis hakimnya kan nggak bulat juga. Ada dissenting. Sehingga ada hal-hal yang perlu kami perjuangkan di tingkat lebih tinggi lagi, tingkat banding. Gitu. Halo? Ya, silakan terus Pak Tamsil. Saya beri waktu Anda untuk bicara terus. Dalam hal ini kan menurut pertimbangan kami maupun dengan Pak Akil, banyak perkara yang fakta-fakta persidangan tidak menjadi pertimbangan oleh majelis hakim. Fakta apa itu, Pak? Ada fakta-fakta, misalnya kan di sini jelas juga bahwa majelis hakim juga kan berbeda pendapat, kan? Berarti dan majelis ada anggota majelis juga dissenting dengan kami, Pak Tamsil, dissenting opinion itu hampir terjadi pada setiap persidangan, bukan? Itu hal yang lumrah. Dissenting opinion itu hal yang lumrah sebetulnya dalam sebuah vonis, kan? Tapi kan berarti kan majelis hakim juga kan ada berbeda pendapat. Jadi kan tidak bulat juga kan gitu. Ada berpendapat seperti pendapat kami tim penasihat hukum. Gitu. Apa sih dissenting opinion dari dua hakim ya yang kalau saya tidak salah? Ya, apa? Apa pernyataan yang berbedanya apa? Yang berbedanya masalah pencucian uang. Habis itu masalah satu majelis hakim anggota itu. Halo? Ya, silakan Pak Tamsil. Ada anggota itu masalah soal masalah suap kan itu. Ya. Ada berapa. Jadi kan dalam hal berarti kan majelis hakim juga kan tidak bulat pendapat. Iya, ya tidak bulat itu bukan berarti bahwa ini terus menjadi masalah kan, dalam hampir semua vonis juga begitu biasanya ada yang berbeda pernyataan hakimnya. Apabila nggak bermasalah, kalau nggak bermasalah kan berarti bulat. Berarti kan ada berbeda pendapat. Berarti pendapat kami juga kan dihargai oleh anggota majelis hakim yang lain. Okay. Ya Pak Tamsil, ini kan sebetulnya vonisnya lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Apa Anda tidak? Salah. Justru vonis ini sesuai tuntutan jaksa. Oh iya, tapi masalah pemiskinannya kan tidak dilakukan. Gimana? Ya, tuntutan jaksa itu kan selain selain hukuman seumur hidup, itu juga ada penyitaan harta. Ini kan sebetulnya lebih ringan daripada tuntutan jaksa, kan? Oh enggak lah, itu kan nggak bisa dikatakan lebih ringan. Justru tuntutannya sesuai dengan tuntutan jaksa. Masalah denda aja yang tidak sama kan itu. Anda tidak melihat itu justru memperingan klien Anda? Oh enggak, justru enggak, justru bukan itu. Kita soal hukumannya yang jadi masalah kan. Iya. Apa menurut Anda apa yang layak buat Pak Akil? Gimana? Apa yang layak buat Anda, buat klien Anda menurut Anda? Ya tentu kan rasa keadilannya kan harus ada. Pak Akil juga kan bukan dalam arti di sini kan Pak Akil juga kan ada juga sebagai manusia tentu ada berbuat hal-hal yang baik juga kan. Apa contohnya Pak? Ya. Apa contohnya? Saya gini, soal putusan begini. Kami sebagai kuasa hukum dan sebagai seorang lawyer harus menghormati itu dulu, ya. Kita harus menghormati apapun itu keputusan majelis hakim. Tapi kami melakukan upaya hukum.
upaya hukum itu akan kami kemukakan nanti di dalam memori kami. Apa yang menurut Anda tadi Anda katakan bahwa ini mencederai rasa keadilan? Ya, rasa keadilan tentu kan. Anda mengatakan tadi klien Anda sebagai manusia juga melakukan perbuatan baik. Terkait kasus ini apa yang baik? Ya apapun kan beliau pernah berbuat baik untuk bangsa dan negara ini, kan gitu. Kalaupun ada kesalahan dia kan sesuai dengan kesalahan dong harusnya. Dan hukuman itu kan sifatnya bukan balas dendam kan. Menurut Anda hukuman yang pas buat Pak Akil apa Pak? Ya tentu ada, saya nggak bicara pas-pas gitu, tapi kan rasa keadilan harus ada lah. Ketika Anda bicara rasa keadilan tentunya Anda juga bisa mengukur kan Pak Tamsil? Makanya saya katakan kami harus menghormati dulu putusan itu. Tapi kami akan melakukan upaya hukum. Gitu. Itu. Kami tidak mau berkomentar lebih jauh soal putusan, tapi kami melakukan upaya hukum. Itu yang harus kami lakukan. Upaya hukum banding itu sudah dinyatakan juga oleh klien Anda. Iya. Karena ini dianggap mencederai rasa keadilan. Itu kan? Itu kan Pak Akil kan langsung menyatakan banding. Iya. Ya tanpa dia konsultasi dengan kita, dia langsung menyatakan banding. Itu rekomendasi Anda atau memang keinginan Pak Akil sendiri? Gimana? Itu rekomendasi Anda bersama kuasa hukum yang lain atau keinginan Pak Akil sendiri? Wah itu keinginan Pak Akil sendiri. Gini loh, ketika kalau menurut Anda, apakah banding ini akan memberikan keuntungan bagi Pak Akil? Ya saya tidak boleh bicara itu dulu lah. Yang penting kami melakukan upaya hukum. Upaya hukum itu kan diatur dalam undang-undang. Itu kami tempuh dulu soal itu. Baik. Gitu. Anda soal tidak... nanti apa putusannya ya kami harus terima juga. Oke, baik. Tapi apapun Pak Akil secara pribadi tanpa ini dia langsung menyatakan banding. Pak Tamsil, baik kita akan lanjutkan ini di segmen berikut Pak. Oke.